Baik, selamat pagi Mbak Irna. Pagi, Pak. Mbak Irnawati ya, Iya, betul, Pak. lahir di Jakarta 6 April 1994. Iya, betul. Mbak ini lulusan, masih kuliah di Universitas Mercubuana ya Mbak? Iya, masih, Pak. Mau memasuki semester 6 sih. Baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Mbak Irna hadir dalam interview hari ini. Untuk melakukan interview ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Irna. Yang pertama, interview ini hanya sekedar sharing mengenai pengalaman kerja Mbak Irna sebelumnya. Nah, saya harapkan nanti kita bisa saling terbuka ya Mbak Irna. Mbak Irna Iya, nggak perlu Pak. malu atau tidak enak untuk menceritakan pengalaman-pengalaman Mbak Irna. Buat diri Mbak Irna senyaman mungkin. Yang kedua, percakapan-percakapan selama interview ini bersifat rahasia Mbak Irna. Nantinya pembicaraan ini hanya milik dua pihak, antara kita dan perusahaan. Tidak akan keluar kemana-mana kok Mbak Irna. So, yang lo saja ceritanya Mbak Irna. Yang Oke, ketiga, Pak. interview ini tidak akan berjalan terlalu lama. Jadi nggak akan terlalu membuang atau minta waktu Mbak Irna. Oke, Oke. ada pertanyaan? Nggak ada sih, Pak. Oh, baik. Eh, Sebelumnya saya boleh tahu Mbak Irna ini tinggal di mana? Saya tinggal di Kalideres, Jakarta Barat, Pak. Oh, di Kalideres Barat. Ke sini naik ke, kalau sebelumnya Mbak Irna ini kerja itu naik apa? Saya biasa sih di perusahaan yang sebelumnya naik komuter lain sih, Pak. Hmm, Sama paling lanjut ke tempat kerjanya menggunakan ojol. oh, gitu. Berarti semenjak COVID ini kan komuter lain kan nggak dioperasikan ya Mbak, dibatasin ya Mbak. Jadi ada kesulitan juga dong sebelumnya. Ya, bukan yang nggak dioperasikan sih, Pak. Lebih dibatasi Iya. apa untuk jaga jarak gitu. Hmm, oke Mbak Irna. Sebelumnya boleh ceritakan dulu tentang biodata Mbak Irna. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Irnawati, biasa dipanggil Irna. Usia saya tahun ini menuju 28 tahun. Saya anak ke-5 dari 6 bersaudara. Saya tinggal di Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini saya masih aktif berkuliah di Universitas Mercu Buana, jurusan psikologi, memasuki semester 6. Saya memiliki pengalaman sebelumnya sebagai finance dan admin asisten di salah satu NGO di Jakarta bernama Yayasan Transformasi Kebijakan Publik Indonesia. Itu saya bekerja selama 11 bulan. Dan sebelum-sebelumnya saya memiliki pengalaman sebagai HRD itu hampir 3 tahun. Oh, lama Sama juga ya Mbak. Oh iya, saya iya, lupa. tapi lebih ke apa sih? 3 tahun itu kayak beda-beda perusahaan gitu, Pak. Enggak 3 tahun sih, hampir lah 2 tahun setengah gitu. Hmm, oh iya. Merangkak benar-benar dari bawah banget sih. Saya dari masuk divisi HRD tuh mulai dari admin payroll, menjadi admin payroll, terus admin HRD sampai jadi HRD. Makanya saya Hmm, mengambil kuliah jurusan psikologi untuk menunjang karir saya sih, Pak. baik. Seperti itu. Sebelumnya bisa gambarin nggak tugas seperti apa sih yang Mbak Irna lakukan ketika menjadi HRD? Gambaran Tugas tugas. biasanya saya, oke, tugas yang biasa saya lakukan sih paling pertama itu biasanya kan rekrutmen, terus mengelola database karyawan, baik yang hard copy maupun yang soft copy, lalu mengelola absen dan viral juga, lalu mengelola data cuti karyawan seperti itu, dan lalu apa ya, pernah megang GA juga, sekalian megang GA gitu Pak, mengurus Uripti, OB dan sebagainya. Itu sih Pak. Baik. Selama 3 tahun Mbak Irna ini bekerja sebagai HRD, pernah nggak sih Mbak Irna ini menemukan suatu masalah dan
Masalah apa aja sih yang sebelumnya Mbak Irna temui ini? Boleh diceritakan? Kalau masalah sih pasti banyak ya Pak, tiap pekerjaan, tiap posisi yang karyawan Uban pasti selalu ada saja masalah. Masalah yang pernah saya alami sih waktu itu ketika di salah satu perusahaan sebelumnya saya sebagai ARD itu ada karyawan yang manipulatif data absen karena pada saat itu absen yang di perusahaan saya sebelumnya itu masih menggunakan absen manual yang absen ceplok gitu. Jadi pada saat itu kan absen itu jam karena pabrik ya Pak. Jadi absen itu jam 7. Saya keliling sekitar jam 7:10. Itu ternyata ada karyawan yang baru masuk. Dia tidak melihat saya, tapi saya masih dari kejauhan terus saya melihat, terus mereka kayak buru-buru dan melewati absen tersebut lah. Saya panggil, kenapa kalian tidak absen? Mereka kan seperti terburu-buru gitu. Kenapa kalian tidak absen? Alasannya sih katanya mereka sudah absen di sebelumnya, di pagi sebelumnya, jadi mereka katanya sih kayak nongkrong dulu gitu di depan, tapi kelihatan kayak mereka kayak tidak jujur gitu. Saya desak, kamu jangan bohong, kalau saya tahu kamu bohong kayak gitu. Terus akhirnya mereka ngaku kalau memang diabsenkan sama seseorang. Nah, saya desak siapa orang tersebut yang mereka titipi buat diabsenkan gitu. Terus akhirnya disebutlah namanya. Terus akhirnya saya panggil anak tersebut dan ternyata anak tersebut mengaku juga. Intinya memanipulasi data absen sih Pak. Dan karyawan-karyawan yang bandel gitu, mengurus karyawan-karyawan bandel gitu. Baik, terus apa sih yang Mbak Irna rasain nih ketika menghadapi situasi seperti itu? Yang saya rasakan, ya pasti pengen nyelesain masalah tersebut, gimana caranya masalah tersebut tidak terulang kembali gitu sih Pak. Baik, boleh ceritakan nggak proses yang Mbak Irna lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Pada saat itu kan ketika anaknya dipanggil, itu saya benar-benar marahi gitu, kamu kenapa harus memanipulasi data absen dan sebagainya gitu, kamu kenapa mau dititipkan absen sama orang tersebut, padahal orang tersebut kerjanya telat, kamu mah datang tepat waktu. Dan saya juga memarahi mereka yang kebetulan ada 3 orang yang nitip absen ke orang itu. Akhirnya ya mau nggak mau karena sesuai prosedur perusahaan juga saya berikan SP, namun saya mengecek kembali dulu keempat orang tersebut masih aktif dalam SP sebelumnya atau tidak gitu kan. Kalau jangka SP itu kan 6 bulan, kalau mereka masih aktif di SP 6 bulan yang sebelumnya, mereka akan mendapatkan SP kedua gitu, Pak. Terus setelah saya cek, mereka memang belum ada tercatat sebagai pernah tercatat di SP surat peringatan. Jadi akhirnya saya berikan surat peringatan 1 semuanya seperti itu Pak. Baik Mbak Irna. Lalu ada nggak solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan boleh nggak ceritakan proses Mbak Irna menemukan solusi tersebut? Pada saat itu saya memang sudah tidak yakin sih dengan absen manual yang ceplok seperti itu, karena tidak yakin akan banyak memanipulatif data gitu. Karena kan kalau absen ceplok tuh bisa dititip, kita nggak tahu maksudnya siapa saja yang absen gitu, seperti itu kan Pak. Terus akhirnya saya mencoba membicarakannya kepada GM di perusahaan itu. Saya bilang kasusnya seperti ini kan, karena gempar juga tuh kan. Terus saya coba kasih masukan ke beliau biar beliau membicarakannya lagi kepada yang punya perusahaan, kepada ownernya. Jadi saya bilang kalau absen manual ini riskan sekali untuk dimanipulatif datanya. Saya sih akhirnya kasih saran untuk digantikan dengan absen fingerprint. Dan memang pada saat itu kan kalau absen ceplok itu saya pribadi pun untuk mengurus payroll-nya itu mengetiknya manual gitu, untuk memasukkan absen mereka itu yang ratusan itu saya manual. Manual. Lalu saya selain saya minta untuk absen manual, untuk absen fingerprint, saya juga request sih, saya memberi masukan untuk kita menggunakan sistem HRD seperti itu Pak, biar untuk
bukan mempermudah sih, intinya meringkas pekerjaan HRD supaya bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Saya menyarankan perusahaan tersebut selain menggunakan fingerprint dan juga menggunakan sistem HRD yang bernama HRIS. Selain untuk menyelidiki kedisiplinan, produktivitas karyawan, juga bisa membantu meringankan pekerjaan HRD di bidang payroll juga, Pak, dan juga bisa mengelola database juga seperti itu. Akhirnya ya si GM tersebut tertarik dengan penjelasan tersebut, akhirnya beliau mengajukannya ke owner setuju, terus akhirnya saya diminta untuk membuat permintaan permintaan sebagai HRD, apa yang mau diminta gitu kan. Lalu saya juga membuat permintaan seperti ini kasusnya seperti apa, kasusnya seperti apa, yang didapatkan setelah menggunakan aplikasi dan fingerprint itu apa gitu. Akhirnya alhamdulillah di ACC sih, Pak. Baik. Lalu nih Mbak, setelah di ACC itu oleh atasan, bagaimana hasil dari tindakan yang Mbak Irna lakukan pada saat itu? Hasilnya sih sudah pasti tidak ada yang manipulatif absen kembali gitu, Pak, memanipulatif absen, karena kan fingerprint itu jari kita sendiri yang didaftarkan gitu kan tidak mungkin dititipkan sama jari yang lain seperti itu sudah pasti hasil dari fingerprint dirubahnya absen manual ke absen fingerprint. Dan untuk yang HRIS itu pekerjaan saya yang tadinya begitu rumit, saya harus absen manual, harus saya ketik manual, jadi tidak perlu saya menginput membuang waktu saya untuk menginput absen mereka gitu. Jadi absen tersebut sudah kayak auto manual masuk ke sistem HRIS dari fingerprintnya seperti itu. Dan itu juga sudah kayak auto menghitung absen dan lemburan mereka juga seperti itu. Dan saya juga mengelola database karyawan pun, apabila ada karyawan yang habis kontraknya atau perlu diperpanjangan, jadi di HRIS itu langsung ketahuan seperti itu. Dan kita juga bisa mengontrol produktivitas dan kedisiplinan karyawan dari kedua fingerprint dan HRIS. Baik, Mbak Ira. Berarti selain membuat karyawan lainnya menjadi lebih disiplin, di sisi lain juga membantu Mbak Irna ini sebagai HRD mempermudah ya pekerjaan Mbak Irna. Iya, mempermudah pekerjaan yang harusnya memang mudah, tidak perlu dipersulit seperti itu. Baik, Mbak. Mungkin sudah cukup ya Mbak informasi yang Mbak Irna berikan kepada saya, supaya tidak terlalu banyak nyita waktu, maka interview ini saya ucapkan cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari Mbak Irna? Setelah dari interview ini kira-kira ada proses selanjutan tidak? Ada. Mbak Irna akan setelah Mbak Irna dinyatakan lulus nih di interview kali ini, nanti akan dikabari melalui WA dan Gmail. Nanti Mbak Irna akan melakukan check up di rumah sakit, nanti ditentukan oleh perusahaan. Setelah itu, setelah dinyatakan sehat dan bagus hasilnya, akan langsung tanda tangan kontrak kerja, Mbak. Oke, Pak. Berarti saya tinggal menunggu hasil dari interview ini lulus atau tidak, menunggu dari Gmail atau WhatsApp ya, Pak? Betul. Kira-kira berapa hari ya, Pak, menunggu kabarnya? Nanti akan kita kabari ya, Mbak. Kira-kira berapa hari ya, Pak? Maaf. Nanti kan kita kabari untuk waktunya, nanti tunggu aja di Gmail dan WhatsApp. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan lagi, Mbak Irna? Cukup sih, Pak, dari saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Irna atas kesediaan Mbak Irna mengisikan waktu dan kerjasamanya. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya matikan ya Mbak recordnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.